Karena itu kita harus tingkatkan SDM kita. Anggota DPRD Lombok Utara Imade Karyasa memfasilitasi pelatihan pembuatan sampah nelayan kelompok usaha bersama Padamara, Dusun Gol, Desa Medana. Pelatihan tersebut diselenggarakan di Kecamatan Tanjung pada Selasa 8 November 2022. Pelatihan tersebut dihadiri oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Lombok Utara selaku pembina kelompok. Anggota DPRD Lombok Utara Imade Karyasa mengungkapkan bantuan pelatihan ini merupakan program aspirasi DPRD dari hasil riset yang ia lakukan beberapa waktu lalu. Awalnya kelompok meminta bantuan berupa sampan, kendati setelah dipikirkan kembali, pelatihan ini justru dirasa banyak manfaatnya. Selain mendapat sampan, kelompok nelayan juga bisa menghasilkan sampan sendiri yang akan dimanfaatkan maupun dikomersilkan ke depan. Mana kita, kelompok nelayan ini bisa membangun kemandirian. Mandiri SDM-nya, mandiri QB-nya, mandiri kelompoknya. Itu tujuannya. Kemudian kelompok ini jangan hanya hidup pada saat adanya bantuan, tetapi bisa berkelanjutan. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik bersama. Di samping itu juga, bapak-bapak nelayan ini mengusulkan bantuan sampan. Jadi itu awal pada saat saya reses, saya serap aspirasinya sehingga saya tuangkan di dalam pokok-pokok pikiran DPR, dan sesuai dengan mekanisme Dinas Pertanian dan Perikanan lah yang melaksanakan kegiatan ini. Penyerapan aspirasi dari bapak-bapak kelompok Padamara ini kan mengusulkan sampan. Tetapi karena ada masukan, ada saran, sehingga kita jadikan pelatihan pembuatan sampan. Jadi dapat ilmunya, dapat juga sampannya. Ada dua manfaat didapatkan daripada hanya mendapatkan sampannya saja. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kabir dan Pak Kasih, kalau hanya sekedar sampan, sampan ini bisa rusak. Nanti juga akan butuh perbaikan. Kalau seandainya bapak-bapak semuanya anggota kelompok nelayan ini bisa memperbaiki, bisa membuat sampan, kan mudah. Jadi tidak terlalu mahal biaya untuk perbaikannya. Betul, memang Pak Sahmun dan juga Pak Jayadi adalah pakarnya membuat sampan, tetapi teman-teman anggota kelompok yang lain kan belum bisa. Oleh karena itu saya sarankan supaya kegiatan ini betul-betul diikuti, betul-betul di persoalan-persoalan kehidupan kita, termasuk juga dalam persoalan perekonomian. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Saya harapkan, saya tekankan lagi kepada seluruh anggota kelompok Padamara, ikuti kegiatan pelatihan ini sampai selesai, supaya nanti di akhir benar-benar tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini bisa tercapai. Ada nelayan-nelayan yang pinter membuat sampan, dan juga SDM kita bertambah. Di Lombok Utara ini bentangan laut kita cukup panjang, dan banyak justru nelayan-nelayan dari luar yang datang ke sini, karena laut kita ini lumayan panjang dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Mataram, terbatas. Tempat naruh sampan saja susah mereka. Dari Ampenan, ombak besar dibawa ke Lombok Barat, ribut kan di sana, karena mereka tidak punya tempat. Kita ini masih luas tempatnya, dan bentangan laut kita ini panjang sekali. Sumber daya alamnya di laut ini nggak habis-habis ini. Bagaimana caranya kita memanfaatkan ini? Tentunya SDM-nya harus kita tingkatkan juga. Oleh karena itu, kesempatan terbaik ini jangan sampai disia-siakan. Banyak memang yang bisa membuat sampan, saya lihat, tetapi secara kualitas saya masih ragukan. Oleh karena itu, ilmu ini dipelajari secara penuh, utuh, sehingga bisa meningkatkan kualitas pembuatan sampannya. Kenapa masih banyak sebagainya? Seperti yang disampaikan Pak Kasih tadi, bagaimana kita di Lombok Utara ini bisa membuat sampan yang bisa kita jual ke luar daerah. Oleh karena itu,
maka SDM-nya yang harus ditingkatkan. Pekerjaan-pekerjaan detail pembuatan sampan ini memang rasanya remeh gitu, gampang gitu, tetapi ada akibatnya ketika kita meremehkan itu, kualitas sampannya tidak baik. Nah, ini yang perlu betul-betul dipelajari gitu loh. Sederhana memang, banyak orang bisa buat sampan. Saya lihat di Lombok Utara ini tidak hanya Pak Sahmun, saya lihat banyak sekali yang bisa bahkan produksi rumahan, nelayan buat sendiri. Tetapi saya lihat dia kalah di kualitas sama sampan-sampan dari luar, termasuk dari, karena itu kita harus tingkatkan SDM kita, SDM pembuatan sampan ini. Kalau dia bagus hasilnya, orang akan nyari. Kita tidak bisa bohongi kalau kualitas barang itu bagus, barangnya pasti dicari sama nelayan. Kalau dia kurang bagus kualitasnya, sekali paling dibuat, orang mesen paling sekali udah selesai. Apalagi tujuannya tadi cukup bagus. Kita di Lombok Utara ini belum ada industri pembuatan sampan. Dulu Pak Sahmun itu dulu sempat memang ada di pabrik pembuatan sampan ya, termasuk juga alat penyeberangan lain yang berbahan fiber. Ya, ketika reses mereka mengusulkan pengadaan sampan, dan setelah kita pikirkan ternyata program pelatihan pembuatan sampan ini lebih bagus karena mereka dapat ilmunya, kedua sampannya juga mereka dapat. Itu makanya kita arahkan dari bantuan pengadaan sampan, kita alihkan menjadi pelatihan pembuatan sampan, karena ilmunya dapat dan sampannya mereka dapatkan. Kemudian kita harapkan memang nelayan di Lombok Utara ini betul-betul mandiri, dan mereka ini punya potensi sebenarnya yang bisa dia kembangkan untuk meningkatkan sumber penghasilan mereka, sehingga perekonomian mereka bisa meningkat gitu loh. Kalau ilmu kita bisa gunakan seumur hidup kita. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini saya harapkan bapak-bapak anggota kelompok nelayan bisa mengikuti sampai selesai. Kalau di kegiatan-kegiatan lain, saya lihat ada yang ikut kursus, bahkan ini kan sudah dapat uangnya, dapat sampannya, dapat ilmunya. Kenapa kita tidak ikuti sampai selesai? Ilmu itu tidak ada ruginya, kita semakin banyak. Sementara itu, pembina KUB Padamara Sahmun mengatakan kelompok mereka sejauh ini kekurangan dalam peralatan nelayan. Maka dengan adanya program aspirasi ini, setidaknya bisa membantu puluhan anggota yang setiap harinya mengandalkan sampan dalam mencari mata pencaharian. Hasil sampan dari pelatihan ini nantinya akan dimanfaatkan oleh kelompok, kendati tidak menutup kemungkinan ketika sudah bisa memproduksi sampan sendiri, maka akan mengkomersilkan sampan yang sudah dibuat. Sampan yang kita buat ini khususnya untuk kelompok yang membuat sampan di kelompok Padamara. Nah, rencananya 10 hari dia targetnya untuk pembuatan sampan satu. Pengennya kita itu mudah-mudahan untuk berkelanjutan kan, karena ini kan aspirasi kan. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berlanjut lebih dari seperti ini. Kita lanjut ke pembuatan sampan. Sampan yang kita buat ini khususnya untuk kelompok yang membuat sampan di kelompok Padamara. Nah, sampan yang kita buat ini akan imbasnya ke yang mendapatkan sampan ini kelompok itu sendiri. Nah, sesuai dengan itu, makanya kita sebagai narasumber membuatkan sampan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya proses pembuatannya kita pertama kita siapkan mal. Malnya itu kita tutupi dengan kain, baru kita. Di sisi lain, Kepala Bidang Perikanan DKP 3 Lombok Utara Sugiar tadi menjelaskan, pelatihan ini melibatkan nelayan yang belum bisa membuat sampan karena rata-rata nelayan di Lombok Utara belum bisa membuat sendiri. Untuk acara ini, untuk kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Bapak, Ibu yang saya hormati,
Tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita galakkan bersama, karena bagaimanapun juga tentang pembuatan sampan ini belum banyak yang tahu ya di KLU ini. Topik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu kalaupun ada pakarnya di sini, diantaranya dari sekian banyak anggota ini ada yang kemungkinan belum bisa. Nah, untuk itu lewat pelatihan ini kita mungkin untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi untuk sama-sama bisa semuanya. Nah, karena yang utama kita fokuskan sebenarnya adalah bagaimana bapak-bapak menyerap ilmunya. Ini yang penting sebenarnya di pelatihan ini. Kalau masalah barangnya itu nomor 2. Setelah kita pelatihan mendapatkan ilmunya, karena ilmunya ini lebih langgeng ketimbang barangnya. Barangnya kan bisa rusak, tapi kalau ilmunya bapak-bapak bisa manfaatkan sampai kapanpun. Itu yang pasti seperti itu. Jadi bisa mengumpulkan modal untuk membuat mungkin kelompok namanya, atau sebentuk bisa bikin CP untuk pembuatan kapal atau pembuatan perahu. Nah, ini kedepannya seperti itu ya. Jadi kita harapkan industri kapal atau industri sampan ini kita harapkan ada di KLU ini, sehingga kita ini sudah ketiganya, ketiga kegiatan ini. Pertama di Gondang Pak Bud ya, di Gondang, terus ada di Kayangan, ketiganya di sini. Nah, dari sekian banyak ini mungkin bisa nanti komunikasi di antara semuanya itu untuk bisa membuat satu perusahaan misalnya seperti itu. Sehingga ada perusahaan yang ketika pemerintah membutuhkan atau pengadaan kapal atau sampan itu, kita tidak perlu keluar jauh untuk mencari itu. Ya Pak ya? Nah, seperti itu. Jadi ini harapan kami hanya lebih kepada ilmu. Saat ini sudah ada 3 kelompok yang disasar bantuan serupa, yakni di Gondang, Kayangan, dan di Tanjung. Awalnya kan begini, dari teman-teman yang lain kebanyakan yang belum bisa membuat sampan. Jadi kita punya ide untuk bagaimana nelayan ini dapat ilmunya dan dapat juga barangnya, kan gitu, berupa sampan. Makanya kita adakan pelatihan seperti ini supaya mereka bisa produksi sampan sendiri, tidak beli di luar. Nah, untuk kedepannya terus pembinaannya terus berlanjut gitu sampai bagaimana kelompok ini bisa. Kita punya juga koperasi nelayan. Ada yang tahu koperasi nelayan kita? Minajaya Utara di Kerakas. Nah, Bapak kalau kuat ekonominya kelompok nanti bingung nabungnya, nabung di koperasi. Tinggal nanti koperasi mengembangkan modalnya. Nah, kemudian kita harapkan juga nanti teman-teman kalau punya mengembangkan usaha, tertarik mengembangkan usaha pengembangan sampan, saya mau ngelepas sendiri dari Jayadi, terus saya mau buka usaha sendiri jauh-jauh. Ada sekarang program ini Pak Dewan juga mengawal pinjaman tanpa bunga. Kabupaten menyiapkan bayar bunganya, Bapak hanya bayar pokoknya. Silakan kalau tertarik nanti mendaftar, kita akan arahkan untuk di Dinas Pertanian itu satu pintunya di PSP. Di penyuluhan dan prasarana, tapi kami akan mendampingi untuk itu. Dan ini sangat bagus bila Bapak tidak hanya usaha nelayan, tetapi juga usaha lain. Kalau ibunya juga mau, silakan segera daftar. Kalau yang ibu-ibu bisa jualan di koperasi Koperindak ya. Nah, itu yang mungkin perlu kami sampaikan. Bapak memberikan arahan dan selanjutnya nanti juga sekaligus membuka. Baik, terima kasih Pak Heri atas laporannya. Mungkin nanti untuk BPJS Ketenagakerjaan dan pinjaman yang tanpa bunga bisa kita diskusi di sesi acara. Nelayan Lombok Utara, sampai! Dari Lombok Utara, ini liputan Samalas TV mengabarkan.